Kasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Kami di dalam perjalanan kehujanan, sahabat ya. Doakan kami supaya makin banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan dalam pelayanan ini. Baik, kita lihat dulu video ini bagaimana menurut saudara. Kalau enggak ngapain dia urus itu dua-dua ini. Sayang, mesin doang investasinya besar mahal kan. Titip dengan kandang di luar nggak masalah, silakan titip dari kandang yang lain di luar kota. Teman-teman ada apa titip dibesarin dari luar. Dari ini kalau wali kota turun kita kata sih yang saya legalkan hanya usaha. Ini mana? Siapa? Nah, itulah videonya sahabat yang terkasih ya. Salam sejahtera Pak Wali Kota Jambi. Izinkan saya menanggapi video ini karena video ini sangat beredar luas di media sosial dan saya temukan video ini di aplikasi TokTok. Memang kita harus akui ya, masalah babi ini agak sensitif, terkhusus bagi beberapa suku yang melakukan budaya atau ritual makanan babi. Di Indonesia ini ada beberapa suku yang melakukan budaya dan adatnya itu harus ada daging babi. Kalau tidak ada daging babi, tidak sah menjalankan sebuah kebudayaan. Dan suku-suku begitu cukup banyak di Indonesia ini, khususnya yang beragama Kristen dan Hindu, Buddha, dan Konghucu ya. Jadi wajar ketika melihat video pensegelan kandang babi tersebut, banyak orang-orang yang menghujat Bapak Wali Kota Jambi ini. Mereka berkata Bapak Wali Kota intoleransi, rasis, dan yang lain-lainnya. Akhirnya dari pedalaman ini, ketika ada internet, saya mencari-cari titik permasalahan mengenai penyegelan kandang babi itu, sahabat. Dan saya temukan penjelasan Bapak Wali Kota ini, ternyata permasalahannya karena kandang babi ini pertama tidak berizin dan berdampingan dengan sebuah pabrik atau tempat pembuatan tutup galon yang sudah memiliki izin. Menurut Bapak Wali Kota ini, peralatan yang digunakan pembuatan tutup galon tersebut cukup canggih. Untuk menghindari kecurigaan, menurut Bapak Wali Kota ini, akhirnya kandang babi tersebut disegel. Nah, itu penyebab menurut penjelasan Bapak Wali Kota. Begini Bapak Wali Kota. Jika kandang babi itu tidak ada izinnya, ya dibantulah izinnya, dibuatkanlah izinnya. Begitu Bapak ya, dibuatkan izinnya, dipindahkan baik-baik dan tidak langsung disegel karena itu adalah sebuah usaha. Dua-dua usaha, satu usaha pembuatan tutup galon, satu peternakan babi yang juga pasti untuk kebutuhan nafkah, menyekolahkan anak, dan banyak peternak babi yang mampu menyekolahkan anaknya sampai ke luar negeri, bahkan menjadi orang hebat yang berguna bagi bangsa dan negara ini. Memang cukup aneh ya,
Ini tanggapan pribadi saya, cukup aneh. Saya sering sekali melihat beberapa video di internet ini, ada orang yang menggunakan agama ngamuk-ngamuk, marah-marah ketika melihat ada yang memandikan babi. Dia ngamuk-ngamuk, katanya ketika babi itu dimandikan, airnya nanti bisa kemana-mana ketika masuk dalam tanah dan mengalir kepada penduduk-penduduk muslim. Itu ada videonya, pernah saya tanggapi, silakan saudara boleh lihat ke bawah ya. Video beberapa minggu yang lalu. Dan pernah juga beredar ya, ada penserudukan rumah makan babi panggang karo di Sumatera Utara dan di beberapa daerah lainnya. Nah, ini sebenarnya bagaimana ya? Saya melihat hal-hal begini kok bisa terjadi. Kalau dinilai dari undang-undang kebudayaan, ini sudah melanggar. Babi itu ya pasti bagi umat muslim itu pasti haram ya. Tetapi kan tidak semua manusia di bumi ini beragama Islam. Terkhusus di Indonesia, tidak semua suku-suku itu mengharamkan babi. Jangan disama-samakan, kan gitu ya. Nah, kalau Anda tidak makan babi, menurut saya diam saja, tak usah makan, tak usah lirik, kan begitu. Dan secara kebudayaan itu adalah hal yang sudah sakral. Bagaimana negara kita tidak bisa menghormati kebudayaan suatu suku? Itu kan namanya sudah melanggar undang-undang kebudayaan yang seharusnya dipelihara, dilestarikan di bangsa Indonesia ini. Meskipun itu bertentangan dengan keyakinan saudara kita umat muslim. Karena kita tahu negara ini negara Pancasila, negara yang pasti memiliki keberagaman dan bermacam-macam kebanggaan kita atas beragam kebudayaan yang ada di negeri ini. Nah, itu yang susah menurut saya diberlakukan atau diterima dari kalangan mayoritas. Entah kenapa itu. Mereka susah sekali bisa menghormati tanah suci agama lain. Nah, ini kan aneh sahabat ya. Tanah suci agama lain dikutuki. Memang ada 4 hal yang saya lihat ya di negeri kita ini yang sangat ditakuti. Pertama, itu Israel. Nah, suku Israel, suku Yahudi. Nah, itu sering sekali itu kalau sudah berbicara Yahudi dan Israel itu wah, sungguh sangat luar biasa marah dan panasnya mereka. Kedua, babi. Nah, ini juga saudaraku sering menjadi polemik hal-hal seperti ini. Seperti kita lihat mengenai kandang babi ini ya. Kalau dikatakan bau atau apa, ya banyak kandang-kandang hewan yang bau. Kandang ayam juga bau kan. Apa itu juga tidak dicek oleh Bapak Wali Kota? Banyak itu, kandang kelinci, kandang apa, kandang namanya hewan ternak itu pasti bau. Ya, jangan hanya babi saja yang diurusi. Kalau Bapak benar-benar ingin menjaga nama baik ya, lebih bagus tuh cepat-cepat tuntaskan hal-hal korupsi di negara kita ini. Itu diurusin, korupsi yang makin merajalela. Berapa triliun, ratus triliun korupsi yang dilakukan oleh orang di negara kita ini. Tuh kok lambat sekali penanganannya, bahkan ada pengalihan isu lagi yang segala macam. Nah, ketiga, salib. Nah, salib ini juga sering dihina, direndahkan di bangsa ini. Sampai ada Ustaz Abdul Somad berkata dalam jin ada salib. Nah, di dalam salib ada jin, itu maksudnya saudara ya, mohon maaf. Di dalam salib ada jin. Dan orang-orang begitu ya tidak dianggap menista agama walaupun mengolok-olok. Takut terhadap salib. Saya melihat di Malaysia itu ya, ada gereja. Gereja dipasang salib di gedung gerejanya itu. Wah, marah-marah saudaraku. Warga di Malaysia itu ada videonya. Marah-marah mereka. Ketakutan sekali melihat salib
di demo salib itu supaya diturunkan. Turunkan salib itu, marah sekali mereka. Nah ini cukup aneh. Keempat itu gereja. Nah, bukan hal yang baru di negeri kita ini, gereja sering diseruduk, bahkan dipersulit izinnya. Kan gitu ya. Kalau memang tak ada izin, dibantulah, dicarikan solusinya. Sama dengan ternak babi ini. Sebagai pemerintah wajib mencari solusinya. Jangan hanya segel. Kecuali itu pabrik narkoboy atau hal-hal yang memang merusak bangsa ini. Kan gitu. Nah, dicari solusinya, dibantu, diupayakan, dicarikan tempatnya. Apalagi itu kandang babinya saya lihat kan sudah besar ya. Sudah cukup luas kandang babinya itu. Nah, masa disegel begitu saja? Nah, setelah disegel, itu ternak-ternak itu mau dikemanakan? Apa nggak sedih rakyat sendiri mengalami kerugian? Itu bisa sampai puluhan dan ratusan juta loh. Nah, di mana tanggung jawab pemerintah? Nah, begitu Pak Wali Kota ya. Nah, dibantu, ditemanin, dijagain gitu. Meskipun memang menurut agama kepercayaan Pak Wali Kota, babi itu haram. Tetapi kan warga Bapak tidak semuanya beragama Islam. Banyak juga Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu gitu. Kecuali Jambi itu 100% umatnya atau rakyatnya Islam ya mungkin bisa lah. Tapi kan ini tidak. Nah, kenapa tidak dibantu ibu itu sampai menangis saya lihat ya. Wajar banyak video beredar mengatakan Bapak rasis gitu. Mohon maaf Pak ya. Nah, mohon maaf. Tetapi itulah yang dinilai oleh orang. Karena hal begitu sangat sensitif Pak. Sangat sensitif sekali penyegelan kandang babi. Karena hal-hal begini bukan pertama sekali, sudah sering hal-hal seperti ini terjadi di negeri kita ini. Betapa sensitifnya orang mengenai kandang babi, daging babi, hal-hal yang babi lah. Dan beberapa orang itu dipenjara kan masalah makan babi. Seperti Lina Mukerje kan dan yang lain-lain itu. Nah, demikian sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, saya bersama dengan Evangelis Effendi Usman dalam perjalanan. Doakan kami, Tuhan berkati. Shalom. Dia sampai buka baju, saudara. Basah sekali. Sungguh baik sekali orangnya. Masih muda sekali. Masih muda. Sangat muda sekali. Lebih baik ya. Jadi kita di sini itu keluar ini. Hujan masuk sini semua. Hujan. Lalu dia kasih malah kasih kelas. Itu saudara ya. Jadi banyak hal yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita yang kadang-kadang kita bilang wow, Tuhan baik, Tuhan luar biasa, Tuhan dahsyat. Meskipun hujan, ini hujan berkat Bapak Ibu, hujan berkat, hujan kebaikan Tuhan. Oh, wow, luar biasa. Hujan berkat, hujan kasih. Tuhan melawat pedalaman Islam. Tuhan melawat daerah-daerah ini selalu. Para mualaf-mualaf dilawat oleh Tuhan. Orang-orang yang tidak kenal Tuhan dilawat oleh Tuhan. Yang tinggalkan Yesus dilawat oleh Tuhan. Itu selalu. Ya, ini jalannya. Jalannya sangat kecil, banyak pohon-pohon. Ini kalau biasanya jalan dulu ini saudara ya, itu berarti dia ini makan. Nah, ini jalannya berarti jelek sekali jalannya. Kalau dia pelan itu Bapak Ibu saudara. Nah, jelek sekali. Wow.
Cici Esther masuk saudara ya. Cici Widya belum datang, Cici Esther yang datang. Wow, wow. Luar biasa, Tuhan baik.